Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok PKMT Sosial Humaniora dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Batu Piring dalam menunjang kualitas berstandar ekspor industri pengrajin batu piring handicraft di studi kasus Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Nah, batu piring merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan yang berasal dari struktur batuan gumuk. Di Kabupaten Jember sendiri, gumuk jumlahnya sangat banyak sesuai dengan penelitian yang disampaikan oleh Sulistianisi et al. Pada tahun 97. Untuk industri batu piring sendiri telah ada di Kabupaten Jember pada tahun 1970-an dan berada di sekitar Kecamatan Kalisat, Pakusari, dan Jelguk. Terdapat dua jenis industri pengrajin batu piring, yaitu jenis mesin dan handicraft atau manual. Dan berdasarkan data yang disampaikan oleh Disperindang Kabupaten Jember pada tahun 2014, jumlah ekspor batu piring handicraft meningkat. Terdapat perbedaan antara industri batu piring ekspor dan non-ekspor. Dari fenomena yang kami temui, untuk ukuran 1 meter berstandar ekspor dapat dijual dengan harga Rp75.000 hingga Rp100.000. Namun, batu piring non-ekspor hanya dapat dijual dengan harga Rp40.000 sampai Rp75.000 tiap meternya. Diduga hal tersebut dikarenakan perbedaan 3 faktor, yaitu kerataan, ketebalan, dan warna. Diduga perbedaan tersebut disebabkan oleh 3 faktor, yaitu ketebalan, kerataan, dan warna dari produk tersebut. Kemudian kami akan melakukan analisis pengendalian kualitas terhadap produk batu piring yang belum mencapai ekspor dengan menggunakan alat bantu statistical process control. Dari analisis yang kami lakukan, kami akan menemukan permasalahan terhadap standar kualitas ekspor dan menemukan juga perbedaan antara produk batu piring yang berkualitas ekspor dan juga produk batu piring yang belum mencapai ekspor. Luaran yang kami harapkan pada penelitian yang kami lakukan adalah strategi bagi industri non-ekspor Kabupaten Jember untuk mencapai kualitas berstandar ekspor. Dan luaran kedua adalah untuk menghasilkan artikel ilmiah yang diupload di jurnal nasional terakreditasi. Pada penelitian menggunakan variabel terikat, ialah kualitas batu piring, dan variabel bebas terkait proses pengendalian kualitas batu piring yang diukur berdasarkan atribut standar kualitas ekspor. Populasi dalam penelitian menggunakan seluruh industri pengrajin batu piring Kabupaten Jember yang belum mencapai ekspor. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenis. Selanjutnya adalah jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer mengenai kualitas batu piring dari industri ekspor atau CV Rahmat dan dari industri yang belum mencapai ekspor sebagai objek penelitian. Selanjutnya, data yang kita peroleh merupakan data kualitatif dan data kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang kami lakukan pada penelitian kali ini adalah: pertama, diagram alir; kedua, check sheet; ketiga, diagram Pareto; keempat, diagram sebab akibat; dan kelima adalah diagram kendali berupa alat bantu statistical process control atau SPC. Untuk alur penelitian pada kali ini, pertama kita menentukan standar kualitas ekspor dari CV Rahmat. Lalu kedua, kita memilih industri-industri non-ekspor di Kabupaten Jember yang akan dilakukan pengendalian kualitas. Langkah ketiga, kita akan mencatat semua hasil produksi dari industri-industri non-ekspor Kabupaten Jember yang akan dilakukan pengendalian kualitas menggunakan check sheet. Lalu hasil produksi tersebut akan kita sampling atribut berdasarkan atribut yang didapat dari CV Rahmat, yaitu kerataan, ketebalan, dan warna. Ada hasil baik dan buruk. Setelah hasil didapatkan, apabila cacat, kita akan lakukan pengendalian berupa pengendalian kualitas melalui SPC, dan dari pengendalian tersebut kita akan memberikan solusi. Pada observasi yang kami lakukan di CV Rahmat, didapatkan bahwa terdapat 2 jenis material batu lempeng yang digunakan untuk menghasilkan batu piring, yaitu jenis kasar dan halus. Untuk batu piring handicraft sendiri menggunakan material batu lempeng halus dengan kriteria warna, yaitu warna merah dan warna hijau. Pada CV Rahmat sendiri, untuk mencapai kualitas berstandar ekspor, mereka menggunakan 3 atribut. Yang pertama adalah kerataan, yang kedua ketebalan, dan yang ketiga adalah warna. Pada atribut kerataan dapat dikatakan tidak cacat apabila relatif rata dan tidak bengkok pada sisi permukaannya.
untuk atribut ketebalan sendiri, untuk mencapai kualitas ekspor harus berada pada range 1,5 sampai 4 cm dan ada kriteria kemiringan, yaitu toleransi 0,5 antara satu sisi dan sisi lainnya. Dan atribut yang terakhir adalah atribut warna. Setelah dijelaskan bahwa batu piring terdapat dua jenis warna, yaitu jenis warna merah atau warna hijau. Jadi untuk standar yang memenuhi ekspor itu pada satu produk batu piring hanya terdapat satu warna pada satu produk. Jadi apabila terdapat dua warna pada satu produk, itu produk dikatakan cacat. Analisis data selanjutnya adalah menggunakan P-chart. P-chart sendiri menunjukkan sebaran dan pergerakan plot-plot data produksi yang dihasilkan oleh kelima industri batu piring non-ekspor Kabupaten Jember menggunakan sampel besar. Sampel besar sendiri terdiri dari ukuran 0,5 meter persegi dari produk batu piring yang dihasilkan oleh kelima industri batu piring non-ekspor Kabupaten Jember. Plot-plot data produksi yang tersebar akan diukur menggunakan garis LCL dan UCL yang menggunakan ring 1, ring 2, dan ring 3. Semakin besar ringnya, maka mengindikasikan bahwa pengendalian kualitas yang kami lakukan akan semakin ketat dan semakin berkualitas. Nah, untuk pipet dengan batu piring berukuran 9x9 cm ditemukan sebanyak 2 plot dari data produksi keluar dari garis toleransi LCL dengan menggunakan standar Jepang menggunakan ring 3, dan sebanyak 1 plot data produksi keluar dari garis toleransi UCL dengan standar Jepang menggunakan ring 3, sampai dengan sebanyak 6 plot data produksi yang keluar garis LCL dengan menggunakan standar Cina, Malaysia, Taiwan dengan ring 1, dan sebanyak 6 plot data produksi yang keluar dari garis UCL dengan standar Cina, Malaysia, Taiwan menggunakan ring 1. Untuk P-chart ukuran 10x10 cm, sebanyak 7 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi LCL standar Jepang range 3, dan sebanyak 6 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi UCL standar Jepang range 3, dan sampai ditemukan sebanyak 10 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi LCL Cina, Malaysia, dan Taiwan range 1, dan sebanyak 20 plot data produksi yang keluar dari garis UCL Cina, Malaysia, dan Taiwan range 1. Berdasarkan P-chart ukuran 20x5, sebanyak 8 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi LCL Jepang dengan ring 3, dan sebanyak 5 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi UCL Jepang dengan ring 3, sampai dengan sebanyak 30 plot data produksi yang keluar dari garis LCL Cina, Malaysia, dan Taiwan untuk ring 1, dan sebanyak 29 plot data produksi keluar dari garis UCL Cina, Malaysia, dan Taiwan untuk ring 1. Pada P-chart ukuran 25x5 cm, sebanyak 2 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi LCL standar Jepang range 3, dan sebanyak 2 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi UCL standar Jepang range 3, dan sampai ditemukan sebanyak 9 plot data produksi yang keluar dari standar LCL Cina, Malaysia, dan Taiwan range 3, dan sebanyak 10 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi UCL berstandar Cina, Malaysia, dan Taiwan range 1. Selanjutnya adalah P-chart pada batu piring ukuran 30x5 cm. Nah, ditemukan sebanyak 14 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi LCL dengan standar Jepang pada range 3, dan sebanyak 8 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi UCL dengan standar Jepang dengan ring 3, sampai ditemukan sebanyak 35 plot data produksi yang keluar dari garis LCL dengan standar Cina, Malaysia, Taiwan dengan ring 1, dan sampai sebanyak 40 plot data produksi yang keluar dari garis UCL standar Cina, Malaysia, Taiwan dengan ring 1. Untuk P-chart ukuran 30x15 didapatkan bahwa 5 plot keluar dari LCL standar Jepang dengan ring 3, dan didapat juga 2 plot keluar dari UCL standar Jepang dengan ring 3. Sampai ditemukan 15 plot keluar dari LCL standar Cina, Malaysia, dan Taiwan untuk ring 1, dan didapat juga 2 plot keluar dari
UCL standar Cina, Malaysia, dan Taiwan untuk ring 1. Selanjutnya adalah pitcher dengan ukuran 30 x 30 cm. Ditemukan sebanyak satu plot data produksi yang keluar dari garis toleransi LCL dengan standar Jepang menggunakan ring 3 dan 2 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi UCL dengan standar Jepang dengan menggunakan ring 3 sampai dengan ditemukan sebanyak 13 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi LCL dengan menggunakan standar Cina, Malaysia, dan Taiwan menggunakan ring 1 dan sebanyak 18 plot data produksi yang keluar dari garis toleransi UCL dengan menggunakan standar Cina, Malaysia, dan Taiwan menggunakan ring 1. Berdasarkan analisis menggunakan peta kendali yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa semua jenis produk yang dihasilkan oleh kegiatan produksi industri batu piring non-ekspor di Kabupaten Jember tidak memenuhi standar kualitas baik dari negara Cina, Malaysia, dan Taiwan dan standar Jepang. Analisis selanjutnya adalah analisis terkait diagram Fishbone atau diagram sebab akibat. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk dari batu piring yang dihasilkan oleh industri non-ekspor batu piring Kabupaten Jember. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kualitas produk batu piring. Yang pertama adalah faktor manusia. Para pengrajin batu piring sangat berpotensi dalam mempengaruhi tingkat kualitas hasil produk batu piring handicraft. Para pengrajin mempunyai peran penting dalam proses peningkatan nilai tambah dari produk batu piring kualitas lokal menjadi produk batu piring yang berkualitas ekspor. Oleh karena itu, diperlukan adanya pelatihan terhadap tenaga kerja atau pengrajin batu piring yang sudah ahli dan berpengalaman dalam memproduksi batu piring handicraft yang disesuaikan dengan standar yang akan dituju. Sebagai contoh, standar Jepang dan standar ekspor Cina, Malaysia, dan Taiwan. Kemudian setelah adanya pelatihan diperlukan sebuah pengawasan terhadap hasil kinerja yang dilakukan oleh para pengrajin batu piring. Faktor yang kedua adalah metode. Kegiatan produksi pada industri non-ekspor batu piring Kabupaten Jember tidak melakukan metode tertentu. Oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk kegiatan industri yang mereka lakukan. Yang pertama, bahan baku harus dicocokkan dengan 3 atribut pengendalian kualitas ekspor seperti antara lain ketebalan, kerataan, dan warna. Kemudian ditemukanlah bahan baku yang baik dan buruk. Bahan baku baik biasanya itu langsung bisa diproses menjadi produk batu piring yang sesuai dengan kualitas ekspor. Kemudian bahan baku yang buruk akan diproses kembali dan dipilah mana yang masih bisa diproses untuk menjadi produk berkualitas ekspor dan mana yang tidak bisa diproses. Untuk bahan baku yang tidak dapat diproses bisa dijadikan sebagai produk sampingan seperti produk sisir acak dan sisir cacah. Kemudian untuk yang memang benar-benar tidak dapat diproduksi menjadi batu piring akan diproduksi menjadi produk batu cor. Mesin. Pada industri non-ekspor batu piring handicraft, Kabupaten Jember memproduksi berbagai jenis batu piring sesuai ukuran-ukuran dari permintaan pelanggan. Akan tetapi, semua peralatan yang digunakan adalah peralatan yang sama dan atau sejenis. Hal tersebut juga akan berdampak kepada kualitas hasil produksi batu piring. Oleh karena itu, peralatan yang digunakan juga harus disesuaikan dengan jenis-jenis ukuran produk batu piring yang diproduksi. Nah, perawatan terhadap semua peralatan produksi juga perlu dilakukan dalam mempertahankan kualitas dari hasil produksi. Faktor selanjutnya yaitu faktor material. Batu lempeng terdiri dari 2 jenis, yaitu batu halus dan batu kasar. Batu lempeng yang digunakan dalam memproduksi batu piring handicraft adalah jenis batu halus. Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi batu piring ukuran 9x9 cm, 10x10 cm, 20x5 cm, 25x5 cm, dan 30x5 cm menggunakan batu lempeng halus yang berkualitas standar atau normal. Sedangkan khusus untuk produksi batu piring ukuran 30x15 cm dan 30x30 cm adalah menggunakan
bahan baku berupa batu lempeng yang berkualitas tinggi atau berkualitas nomor 1. Terakhir adalah faktor manajerial. Kondisi manajerial industri batu piring juga sangat menentukan kualitas hasil produksi industri batu piring non-ekspor Kabupaten Jember. Salah satu contohnya, fasilitas dan penata usahaan lokasi produksi yang terdapat pada industri batu piring non-ekspor Kabupaten Jember yang tidak dilakukan dengan cara perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang baik dan benar. Padahal, semakin baik pengelolaan manajemen, maka akan semakin baik pula kinerja dari industri batu piring tersebut, sehingga dapat menghasilkan produk-produk batu piring yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan pelanggan, yaitu kualitas ekspor. Kesimpulan dari penelitian kami adalah terdapat perbedaan signifikan antara industri batu piring handicraft CV Rahmat, yaitu industri batu piring handicraft ekspor di Kabupaten Jember dengan industri batu piring non ekspor di Kabupaten Jember. Hasil analisis menggunakan angka range 1, 2, dan 3 menghasilkan bahwa untuk standar Jepang dan Cina, Malaysia, lalu Taiwan, untuk seluruh produksi masih belum bisa mencapai standar ekspor, akan tetapi untuk standar Cina, Malaysia, dan Taiwan hampir mendekati dan mereka memiliki potensi untuk mencapai standar ekspor ke negara tersebut. Proses selanjutnya adalah untuk penelitian ini kami akan membuat draft artikel ilmiah yang akan diupload pada jurnal nasional terakreditasi.